Selamat pagi, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pengertian harga pokok konvensional. Ya, definisi dari harga pokok konvensional adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi ke dalam satu harga pokok. Ya, ciri utama biaya produksi dianggap sebagai biaya produk tanpa membebankan apakah itu biaya variabel atau biaya tetap. Jadi semua yang masuk ke dalam biaya dalam produksi itu adalah masuk biaya konvensional. Tujuan utama untuk biaya konvensional adalah untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk hingga menjadi barang jadi. Ya. Komponen-komponen biaya yang ada dalam biaya konvensional itu ada 3. Pertama adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau mengelola bahan baku utama menjadi suatu barang jadi. Tenaga kerja adalah biaya yang dibayarkan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. BOP adalah semua biaya produksi lain yang tidak dapat disusuri secara langsung ke produk termasuk BOP tetap dan BOP variabel. Nah, untuk menghitung biaya konvensional itu rumusnya sangat sederhana sekali ya. Harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Ya, bagaimana cara menghitung BOP? BOP tetap variabel dibebankan ke produk dengan tarif yang telah ditentukan di muka. Rumusnya BOP yang dibebankan sama dengan tarif BOP dikali dasar alokasi, misalnya jam kerja langsung, mesin dan lain sebagainya. Sebagai contoh, studi kasus sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk. Data biayanya adalah ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakunya adalah 5 juta, biaya tenaga kerjanya langsung adalah 3.000, BOP-nya adalah 2.000, perhitungan HPP produknya ya. Maka HPP produksinya adalah 5.000 biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah dengan BOP itu menjadi 10 juta. Kalau tanya berapa unitnya yang dihasilkan, berarti 10 juta harga pokok produksinya dibagi 1000 unit, hasilnya adalah 10.000 per unit. Ya. Nah, biaya konvensional itu punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Kelebihannya adalah lebih sesuai dengan pelaporan keuangan eksternal ya, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau GAAP karena membebankan semua biaya produksi ke dalam suatu produk ya, misalkan dari bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah dengan BOP itu dimasukkan ke dalam biaya produk ya. Penting untuk perusahaan sederhana. Kalau misalkan masih perusahaan sederhana, untuk biaya konvensional itu adalah mudah sekali ya. Mudah sekali karena efektif digunakan oleh perusahaan dengan teknologi yang stabil dan variasi produk yang terbatas. Produknya terbatas. Misalkan dia menggunakan produk home industry ya. Mudah dipahami dan diterapkan. Jadi kelebihannya pertama adalah satu, lebih sesuai dengan pelaporan keuangan eksternal. Kedua, pentingnya untuk perusahaan sederhana. Ketiga, mudah dipahami dan diterapkan. Perhitungan relatif lebih sederhana dibandingkan metode komputerel atau activist based costing atau ABC. Jadi ini adalah beberapa kelebihan daripada harga pokok konvensional. Kelemahannya apa sih biaya konvensional itu? Ya, kelemahannya adalah bisa menyesatkan pengambilan keputusan manajemen, tidak menyisakan biaya tetap dan variabel. Karena semua biaya dimasukkan ke dalam biaya produk, maka dia tidak menghitungkan mana biaya variabelnya, mana biaya tetapnya. Ya, nah ini manajer sehingga manajer bisa keliru dalam menganalisis biaya untuk keputusan jangka pendek. Ya. Kurang akurat untuk lingkungan produksi kompleks ya. Dalam perusahaan yang memproduksi bahan jenis produk, pembebanan bersifat volume saja tidak menghasilkan biaya produk yang tidak akurat. Mengabaikan biaya aktivitas, biaya overhead dibebankan secara massal tidak berdasarkan aktivitas yang sebenarnya menggerakkan biaya tersebut sehingga bisa ada distorsi harga pokok. Jadi itu adalah beberapa kelemahan untuk biaya harga konvensional ya. Kalau untuk biaya yang homogen, yang produksinya besar itu tidak bisa digunakan ya, kecuali untuk yang sederhana ya. Perbandingan harga pokok variabel ya, perbandingannya perbedaan utama tetap pada BOP ya, harga pokok konvensional memasukkan BOP tetap ke dalam harga pokok produk ya, harga pokok variabel hanya memasukkan BOP variabel ke dalam harga pokok produk. BOP tetap dianggap sebagai biaya periode. Jadi itu perbedaan antara harga pokok
variabel harga pokok variabel. Harga pokok konvensional dengan harga pokok variabel ya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa harga pokok konvensional adalah metode dasar untuk menentukan biaya produksi yang masukkan semua biaya produk, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP ke dalam produknya. Metode ini cocok untuk pelaporan keuangan eksternal, tapi memiliki keterbatasan untuk analisis biaya yang lebih mendalam dan pengambil keputusan internal. Pemahaman akan kelebihan dan kekurangannya sangat penting, terutama saat membandingkan dengan metode lain seperti variable costing atau activity based costing atau ABC ya. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk ketentukan mengenai harga pokok konvensional ya. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat nanti Ibu berikan contohnya, contoh variable costing ya. Dan full costing ya, nanti Ibu berikan contohnya di situ, kalian bisa lihat sendiri ya untuk contoh-contohnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian pertanyakan di classroom ya. Nanti Ibu share metodenya. Ini sebenarnya udah di-share ya. Udah di-share untuk harga pokok konvensionalnya dan contohnya juga kalian nanti tinggal Ibu ngasihkan contoh dan tugas-tugasnya dikumpulkan juga di classroom ya. Cukup sekian kuliah hari ini, semoga bermanfaat ya. Selamat beraktivitas. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.